Situasi terkini dari meninggal akibat serangan dari kelompok jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berita yang beredar di mana-mana, di media sosial, di televisi, dan di berbagai macam media, bahwasannya terjadi peperangan yang dahsyat, peperangan yang besar antara kaum Yahudi yang berada di Palestina melawan pejuang Hamas, pejuang mujahidin kaum muslimin yang mereka mempertahankan Baitul Maqdis dari jajahan orang-orang Yahudi di Palestina. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka orang-orang Yahudi merupakan orang yang sangat biadab. Beberapa hari yang lalu mereka membom rumah sakit sehingga tewas di dalamnya lebih dari 500 orang. Banyak anak-anak kecil, ibu-ibu, orang tua yang menjadi korban. Sungguh sangat keji yang mereka lakukan. Mereka orang-orang Yahudi memang menjadi musuh utama kaum muslimin. Semenjak diutusnya Rasulullah SAW hingga sampai saat ini, kedengkian dan kebencian mereka terhadap kaum muslimin masih tetap ada. Mereka adalah musuh abadi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Latajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku." Kalian akan dapati wahai kaum muslimin, orang-orang yang sangat membenci kalian, orang yang sangat memusuhi kalian. Siapa mereka? Al-Yahud walladzina asyraku, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walan tardul ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi akan senantiasa memberikan kepada kalian cobaan, tipu daya sampai kalian mengikuti agama mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peperangan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi akan berlangsung sampai hari kiamat nanti. Mereka kaum Yahudi memang didukung oleh teknologi yang sangat canggih, didukung oleh negara-negara yang kuat. Namun kita kaum muslimin memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita kaum muslimin pasti akan memenangkan perang tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa inna jundana lahumul ghalibun." Sesungguhnya tentara-tentara kamilah yang akan memenangkan peperangan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu khawatir. Karena sejatinya orang Yahudi mereka adalah orang yang pasti akan kalah. Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan di dalam Al-Qur'an dengan banyak sekali ayat yang menerangkan akan kehancuran kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatta'nahum fil ardi umama." Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memecah kaum Yahudi, akan menceraikan kaum Yahudi menjadi berkelompok-kelompok. Dan Allah Subhanahu wa taala juga firman, "Wa idza jaa wa'dul akhirati ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadayna ila bani Israila fil kitab latufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira wa idza jaa wa'dul akhirah ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula." Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, "Dan kami telah tetapkan bagi Bani Israel," Yahudi yang ada di Bani Israel, "mereka akan membuat kerusakan kedua kalinya. Mereka akan membuat hiruk pikuk, akan membuat keonaran, akan membuat kerusakan di Baitul Maqdis. Apabila mereka sudah membuat kerusakan di Baitul Maqdis dan mereka menjadi orang yang sangat sombong, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar." Kami akan kirim kepada orang-orang Yahudi pasukan-pasukan kami yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai keberanian, sehingga pasukan-pasukan kami akan menghancurkan mereka sampai pasukan kami akan masuk ke rumah-rumah mereka dan menghancurkan mereka. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang terbukti. Ketika kaum Yahudi membuat kerusakan yang sangat parah, membuat
menyiksa kaum muslimin dengan berbagai macam siksaan. Tiba-tiba pada tanggal 7 Oktober kurang lebih 10 hari yang lalu, pasukan Hamas yang mereka sudah merencanakan untuk membuat penyerangan, telah menyimpan senjata-senjata mereka, tiba-tiba mereka melancarkan serangan agresi militer yang sangat luar biasa, sehingga dengan mudah pasukan Hamas menghancurkan kaum Yahudi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, itu janji Allah bagi kita. Kaum Yahudi pasti akan hancur. Allah juga berfirman, fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Dan apabila hari kiamat akan datang, atau apabila mendekati hari kiamat, Allah SWT, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam firman ini mengatakan, ai ba'athna alaihim min kulli qabail syatta wa min buldani syatta. Allah akan mengutus kepada kaum Yahudi berbagai macam kabilah dan berbagai macam orang dari berbagai macam negara yang mereka berkumpul untuk menghancurkan kaum Yahudi. Subhanallah, itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan kaum muslimin. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang telah menerangkan kepada kita bahwasanya kaum Yahudi kelak akan hancur, kelak akan kalah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dzuribat 'alaihimudz dzillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa dzuribat 'alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Ayat di atas menerangkan bagaimana keadaan kaum Yahudi. Allah mengatakan mereka kaum Yahudi akan senantiasa ditimpa kehinaan, akan senantiasa merasa dirinya hina dimanapun mereka berada, kecuali illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali mereka masuk ke sebuah negara, namun orang Yahudi tunduk kepada negara tersebut, masuk ke negara Nasrani atau negara Islam, dan mereka akan membayar pajak, dan mereka akan dimurkai oleh Allah, dan mereka akan senantiasa ditimpa kemiskinan. Kenapa mereka mendapatkan murka dari Allah? Selalu merasa terhina, selalu merasa mereka miskin. Kenapa? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka senantiasa mengkafiri ayat-ayat Allah, membunuh nabi-nabi Allah, dan mereka senantiasa berbuat maksiat. Semakin banyak kerusakan yang mereka lakukan, semakin banyak penghinaan kaum muslimin yang mereka lakukan, maka akan semakin hina kaum Yahudi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu adalah kabar dari orang Yahudi, maka bagaimana kabar kaum muslimin mujahidin yang berada di sana, yang berada di Palestina, saudara-saudara kita yang mereka sedang berjuang demi agama Islam, bukan demi tanah mereka, bukan demi keluarga mereka, harta mereka, tidak, tapi mereka berjuang demi agama Islam ini. Apa yang mereka lakukan? Apa yang akan mereka dapatkan? Mereka akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansura, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya as-sa'ah." Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, akan senantiasa ada dalam umatku ta'ifah mansurah, kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang mampu mengalahkannya. La yadhurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka siapa yang menyelisih mereka, siapa yang menghalangi mereka, tidak akan memberikan mereka mudarat sampai akan datang hari kiamat. Subhanallah, sungguh benar. Ketika di beberapa hari yang lalu kaum Yahudi Israel ingin mengirimkan pesawat dengan jumlah yang sangat banyak, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirimkan petir di langit dengan sangat banyak, sehingga seluruh penerbangan ketika itu batal. Ketika kaum Yahudi memutuskan air menuju Gaza, kita putus. Tidak ada satu tetes pun air yang mengalir ke daerah Gaza. Namun Allah Subhanahu wa taala di malam itu pula Allah menurunkan hujan yang sangat deras untuk negeri Gaza. Ketika mereka membunuh anak-anak kecil, namun di balik itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan angka kelahiran di daerah Gaza sangat besar. Bahkan di bulan ini dinyatakan akan lahir 5.000 anak.
dari negeri Gaza. Subhanallah, itulah pertolongan Allah. Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Mereka adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala menangkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada para mujahid yang berada di Syam sana. Allah akan menolong mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, tuba li ahli Syam, tuba li ahli Syam. Sungguh beruntung bagi penduduk Syam. Innal malaikah la tadau ajnihataha li ardi Syam. Sungguhnya malaikat itu senantiasa mengepakkan sayapnya untuk penduduk negeri Syam. Maka negeri Syam merupakan negeri yang sangat berkah. Itu menjadi tolak ukur kualitas kaum muslimin. Kalau seandainya kaum muslimin, penduduk Syam di sana sudah rusak, maka seluruh kaum muslimin akan menjadi rusak. Rasulullah SAW mengatakan, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Apabila penduduk Syam sudah rusak, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh peperangan ini akan terus berjalan. Peperangan ini akan terus berlangsung sampai terjadi peperangan yang besar di akhir zaman nanti. Namun akhir dari peperangan tersebut akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la taqumu sa'ah hatta yaqtulal muslimun al-yahud, hatta yaqtabi al-yahud wara al-jidar, fayaqul ya muslim ya Abdullah ta'al warai khalfi yahud uqtul. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan terjadi pertempuran yang besar antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Sampai suatu saat batu-batu, tembok-tembok, kemudian pohon-pohon, mereka akan membantu kaum muslimin. Mereka akan mengatakan, wahai kaum muslimin, sinilah, di belakang saya ada seorang Yahudi yang dia bersembunyi, bunuhlah dia. Subhanallah. Maka kaum muslimin ketika itu akan dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit dan dibawa oleh dua malaikat, kemudian turun di daerah Dimashq di Menara Putih. Kemudian turun bertemu Imam Mahdi, dan Imam Mahdi mengatakan, silahkan wahai Nabi Isa kamu menjadi imam sholat. Namun Nabi Isa menolak. Kemudian akan bergerak pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Isa menemui Dajjal. Dajjal beserta berjuta-juta kaum Yahudi. Ketika itu terjadi pertempuran yang sangat besar, sehingga Dajjal pun lari, pemimpin besar mereka lari, dan akan dibunuh oleh Nabi Isa di pintu Lut, di Babil Lut yang dekat dengan Baitul Maqdis. Disitulah Dajjal akan meninggal. Setelah Dajjal meninggal, kemudian seluruh pengikut Dajjal, seluruh kaum Yahudi akan terporak-poranda, akan hancur, akan tumbang seluruh orang Yahudi di muka bumi ini, karena mereka umat yang terlaknat. Mereka umat yang dimurkai oleh Allah. Mereka adalah umat yang tidak pantas hidup di muka bumi ini. Mereka adalah umat-umat yang dilahirkan dari nenek moyang yang pernah Allah Subhanahu wa taala kutuk menjadi kera dan menjadi babi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ketika peperangan bercambuk, pasti ada orang-orang munafik yang ketika itu membisiki kaum muslimin agar mereka takut, agar mereka mundur dari peperangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, perkataan orang-orang munafik diabadikan dalam Al-Quran, laukanu indana ma matu wa ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Orang-orang munafik akan mengatakan kepada orang-orang yang beriman, kenapa kamu pergi perang kalau seandainya orang yang perang itu akan mati? Kalau seandainya kalian duduk bersama kami, kalian tidak akan mati, kalian akan hidup panjang. Namun jawablah, siapa bilang orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati dalam berperang mereka mati? Tidak. Allah SWT mengatakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Siapa yang mengira bahwasanya orang yang mati di jalan Allah mereka mati? Kata Allah, bal ahya, mereka hidup,
mereka hidup di alam barzah, kehidupan mereka jauh lebih indah daripada kehidupan para raja, kehidupan para pedagang, kehidupan para konglomerat. Kehidupan mereka lebih indah. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rezeki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di negara yang jauh dari mereka, apa yang kita lakukan? Jangan sampai kita hanya diam. Jangan sampai kita tidak berbuat apa-apa. Apa yang akan kita katakan kepada Allah ketika Allah menanyakan kepada kita, anak-anak kecil di Gaza, mereka dibunuh. Apa yang Anda lakukan? Maka ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa pergi ke sana, pergilah, bantu saudara-saudara kita. Tapi ini sangat sulit. Namun kalau tidak bisa, kita sumbang atau kita bantu mereka dengan harta kita. Mungkin Allah berikan kepada kita kelebihan uang, kelebihan rizki. Ketika ada donasi tersebar di media sosial, di HP, di WhatsApp atau lain sebagainya, maka kita menyumbang agar saudara-saudara kita di sana bisa makan, agar saudara-saudara kita di sana bisa kenyang. Sungguh sangat mengenaskan kondisi mereka. Pernah ada video seorang anak kecil saking laparnya sampai makan rumput sangat lahap. Bayangkan, rumput sampai dimakan karena mereka tidak mempunyai makanan apapun. Kalau uang pun kita tidak punya, maka minimal kita mendoakan mereka. Doakan mereka, ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Gaza. Hancurkanlah orang Yahudi sebagaimana engkau menghancurkan kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Saleh dan lain sebagainya. Kalau kita sudah berdoa, maka yang terakhir mari kita membantu untuk men-share atau menyebarkan kabar-kabar yang valid. Karena sekarang banyak sekali oknum-oknum yang justru membalikkan fakta, menganggap bahwasanya pasukan Hamas, pasukan Palestina itu mereka yang salah, mereka yang memberontak. Tidak, yang salah adalah orang Yahudi. Kenapa mereka datang ke bumi Palestina, mengambil tanah-tanah orang Palestina, membunuh anak-anak kecil? Yang salah mereka. Maka kita sebarkan kebenaran ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afin fi kulli bilad. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma taqabbal syuhada'akum. Allahumma ihmi dima'ahum. Allahumma ihmi a'radahum. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma afrih alaihim sabra. Allahumma ya qawi ya aziz ya jabbar ya matin. Allahumma alika bil yahud. Allahumma alika bil yahud. Allahumma ahlikhum. Allahumma ahlikhum. Allahumma syaddid jam'ahum. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma syaddid samlahum. Allahumma fajjir dima fi a'naqihim fi uruqihim. Allahumma qatilhum ka qatli 'ad wa qatli thamud wa qatli qaumin Nuh. Allahumma la tarfa' lahum rayah. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa aqimis shalah.